Syekh Siti Jenar memaknai kematian. Pada episode yang lalu, Siti Jenar menjelaskan hakikat manusia atau manusia yang sebenarnya. Maka dia juga mengajarkan makna pribadi. Pada manusia yang menjadi fokusnya adalah bentuk lahiriah, sedangkan pada pribadi yang menjadi tekanannya adalah substansi yang ada pada manusia, keberadaan abstrak manusia, batin manusia. Ini merupakan wujud yang tidak menyandang pangkat, jabatan, posisi, gelar, dan atribut lainnya. Manusia sebagai bentuk senyawa, tanah, air, udara, dan api akan kembali hancur terurai menjadi unsur-unsurnya. Kata pribadi berasal dari bahasa Kawi yang artinya sendiri, satu diri, ya, diri sendiri. Itulah pribadi. Karena itu, kepribadian berarti sifat khas dan hakiki seseorang yang membedakan dari diri yang lain. Jadi, pribadi itu unik. Tak ada dua pribadi yang sama persis, meskipun boleh jadi sifat-sifat fisiknya sama. Bumi, bulan, matahari, dan bintang adalah materi, benda. Udara juga benda. Zat cair pun benda. Apa saja yang berupa molekul atau kumpulan atom merupakan benda. Molekul disebut bagian terkecil dari suatu benda. Ia bisa berupa ikatan atom sejenis seperti oksigen, atau ikatan atom-atom yang berlainan jenis seperti molekul air, yaitu ikatan atom hidrogen dan oksigen. Materi atau benda tergolong alam syahadah, alam yang bisa disaksikan oleh indera. Alam syahadah memiliki bentuk, tak peduli apakah bentuknya sangat besar sehingga mata kita tak mampu melihat keseluruhan bentuknya, atau amat sangat kecil sehingga mata telanjang kita tidak dapat menangkapnya. Meskipun kecil sekali, bila dilihat dengan mikroskop dapat terlihat juga. Menjadi kasat mata, dapat disaksikan. Inilah alam materi. Wujudnya bisa diverifikasi, dibuktikan. Benda punya bentuk, ada rupa, ada ukuran, dan punya kodrat. Benda pada tingkat dasar seperti molekul. Karena saking kecilnya, orang tak mampu melihat rupa dan bentuknya. Pada tingkat molekuler, materi bersifat gaib, tersembunyi, tak tertangkap oleh indera. Walaupun dengan bantuan alat atau instrumen yang paling canggih, tetapi keberadaannya dapat dibuktikan. Mengapa? Karena adanya kodrat yang dikandungnya. Molekul-molekul dapat berinteraksi dan berikatan membentuk benda yang lebih besar, menjadi benda yang bisa dilihat. Kodrat yang tan rupa itu dapat menjelma aneka rupa. Manusia menyadari bahwa di dalam materi itu ada kuasa, ada kekuatan. Dalam bahasa ilmu pengetahuan, dalam materi terkandung energi. Berdasarkan ilmu pengetahuan, ternyata benda dan energi itu satu. Energi dapat diubah menjadi benda, dan benda yang dimusnahkan akan berubah menjadi energi kembali. Perubahan massa benda menjadi energi dirumuskan oleh Albert Einstein
pada tahun 1879 sampai 1955 sebagai E sama dengan mc kuadrat. Banyaknya energi yang dihasilkan oleh suatu benda sama dengan massa benda itu dikalikan kecepatan cahaya yang dikuadratkan. Banyaknya massa dan energi di alam raya itu konstan. Kalau suatu saat banyak yang menjadi materi, ya energinya yang berkurang, tapi tetap dalam keseimbangan. Jika tak seimbang, akan terjadi kehancuran. Benda ternyata hanyalah salah satu wujud energi. Energilah yang bisa berubah-ubah menjadi bentuk lain. Ia bisa berubah menjadi yang lain. Panas, bunyi, cahaya, gerak, tenaga, dan benda. Bila ditelusuri lebih jauh, semua itu bersumber dari nur. Kata ini biasanya diterjemahkan menjadi cahaya. Nah, cahaya sebagai padanan nurlah yang menjadi sumber keberadaan di alam semesta, dan Tuhan pun disebut sebagai cahaya di atas cahaya, nur ala nur. Dalam sebuah hadis dijelaskan bahwa Tuhan ditutupi oleh ribuan lapis cahaya, dan sekarang diketahui bahwa ada jutaan cahaya, masing-masing dengan panjang gelombang dan frekuensi getar tertentu. Gelombang cahaya dengan frekuensi tertentu akan menjelma menjadi benda. Di bawah atau di atas frekuensi tersebut, cahaya tidak berwujud. Dalam jangkauan panjang gelombang tertentu, cahayanya berwarna. Di luar jangkauan tersebut tak ada warna cahaya, cuma kegelapan yang tampak. Ada getaran, ada energi di tengah kegelapan. Ternyata cahaya muncul dari kegelapan azali. Hakikat Tuhan itu gelap, tak ada yang dapat mengetahuinya kecuali dirinya sendiri. Tapi semua cahaya muncul darinya, karena itu tak ada daya dan kekuatan kecuali pada Dia. Dalam bahasa spiritual ada dua macam energi. Energi yang dipancarkan oleh benda-benda disebut energi fisik. Sesuai dengan kodratnya, setiap benda punya kemampuan untuk menyerap atau memancarkan energi. Kita makan untuk menyerap energi dari benda yang kita makan. Dari energi itu kita bertenaga. Lalu ada energi yang lebih halus. Orang Cina menyebut energi ini Qi. Di Jepang disebut Qi. Di India prana, dan di Jawa premana. Energi ini yang membuat benda-benda yang tampak tidak hidup itu akhirnya bisa hidup. Bukankah tumbuhan, binatang, dan manusia yang hidup di bumi ini tumbuh hidup dari anasir-anasir tanah, air, udara, dan api? Tapi semua unsur itu tidak bisa menjadi hidup jikalau tak ada premana. Premana bagaikan bahan bakar bagi hidup. Ada energi, ada materi, tapi energi dan materi tidak bisa tumbuh menjadi aneka warna dan rupa bila tidak ada kodrat di dalamnya. Dengan adanya kodrat, materi dapat menjadi bumi, rembulan, matahari, dan bintang. Bumi pun mampu menghasilkan aneka batuan dan barang tambang. Benda-benda itu hadir di alam secara evolutif sesuai dengan kodrat yang ada padanya. Ada cetak biru dalam yang mewujud ini.
ada arketip pada setiap yang mewujud. Arketip atau bentuk asal yang sempurna dari sananya, itu namanya kodrat dalam bahasa Siti Jenar. Siapa peletak kodrat dalam tiap-tiap sesuatu? Siapa di balik materi itu? Kekuatan dan kemahakuasaan di balik segala sesuatu adalah Tuhan. Dia memiliki segala-galanya. Karena itu, Dia tidak di dalam atau di luar sesuatu. Dia mengatur dan memimpin segala sesuatu menurut kadar yang telah Dia tetapkan pada tiap-tiap sesuatu. Karena itu, segalanya seolah-olah bergerak dan berjalan tanpa sentuhan tangan Tuhan. Dalam ajaran teologi Islam ada ungkapan min al-adam ila al-mawujud, summa al-adam ba'da al-mawujud. Dari tiada menjadi ada, kembali tiada setelah ada. Ungkapan ini tentu saja untuk menyatakan bahwa wujud sesuatu itu muncul dari alam tan wujud dan kembali lagi ke alam tan wujud. Materi memang tidak memiliki sifat kekal. Ia hanya gelombang yang muncul di permukaan. Kalau kita lihat laut, yang ada sebenarnya air laut. Tapi kita bisa menyaksikan gelombang yang muncul dari air laut. Lalu gelombang itu kembali tidak ada. Muncul gelombang baru lagi, tidak ada lagi, dan seterusnya. Itulah sifat materi. Badan manusia termasuk dalam alam materi. Ia ada bila ada sejumlah faktor yang mempengaruhi keberadaannya. Ada kodrat di dalam sel sperma maupun sel telur. Bila kedua sel itu bertemu, maka menyatulah kodrat pada keduanya. Tak ada urusan dengan cara. Kedua sel itu tak peduli apakah bertemunya itu disebabkan oleh perkawinan sah, perzinahan, atau perkosaan. Juga tidak peduli apakah penyatuan itu direkayasa lewat bayi tabung. Bahkan dengan cloning, kodrat hidup bekerja tanpa penyatuan sel nutfah, sel benih. Ia tetap tumbuh sempurna. Kodrat ada takarannya. Karena itu setelah mencapai kesempurnaan pertumbuhannya, pelan-pelan akan menyusut dan mati, musnah, terurai kembali menjadi unsur-unsur penyusunnya. Menurut Siti Jenar, kembalinya ke unsur-unsur asalnya ini harus karena irodatnya, bukan karena diurai oleh cacing dan organisme tanah. Dalam salah satu hadis dinyatakan bahwa jasad para nabi itu tidak dimakan cacing dalam tanah. Jasad itu terurai karena lepasnya keinginan pada diri para nabi. Jadi, menurut Siti Jenar, sebelum meninggal harus melepaskan segala keinginan dan angan-angan dalam hidupnya. Dan manusia harus belajar bagaimana mengetahui kapan dia sanggup mati. Dengan cara demikian, manusia bisa meninggalkan badan jasad atau fisiknya ini dengan sempurna. Disebut moksa atau kelepasan. Sudah menjadi pemahaman umum bahwa pribadi manusia dibungkus dalam 3 macam badan. Jadi, bukan pribadi yang terdiri dari 3 komponen, tetapi pribadi itu dibungkus oleh 3 macam badan. Yang tampak oleh mata telanjang ini adalah badan jasmani atau korpus. Badan yang kedua lebih halus dan ini pun berlapis-lapis, disebut nafas.
jiwa atau sukma. Ada yang menyebutnya mind atau pikiran. Disebut juga badan mental. Badan inilah yang digunakan dalam peristiwa raga sukma. Jiwa dan raga sebenarnya longgar ikatannya. Antara badan dan jiwa ada tali yang mengikat. Selama tali pengikat tidak putus, maka manusianya masih hidup. Sedangkan badan ketiga yang paling halus disebut ruh. Ada 140 kata nafas dan 153 kata anfus dalam Al-Quran. Seringkali kata nafas ini dipertukarkan dengan roh. Artinya pada umumnya orang Islam berpendapat bahwa nafas dan ruh itu sama saja. Dan sering di bahasa Indonesia jadi jiwa, ruh, dan nyawa. Umumnya orang Islam berpendapat bahwa diri manusia itu terdiri dari jasmani dan rohani, jasad dan ruh, raga dan nyawa. Pandangan demikian sebenarnya merupakan reduksi pengurangan dari ajaran Islam yang ada di dalam Al-Quran. Salah kaprah. Sesuatu yang salah tapi diterima sebagai kelaziman. Sesuatu yang salah tapi dipandang benar. Jika kita membaca keseluruhan ayat-ayat Al-Quran, akan jelas bedanya antara nafas dan ruh. Ruh tak pernah diberi atribut menderita, sengsara, mati, dan sifat-sifat negatif lainnya. Jika orang mati pun, yang dikeluarkan dari jasad adalah nafasnya, bukan ruhnya. Yang merasakan sukaria adalah nafas, bukan ruhnya. Yang tercela nafas dan bukan ruhnya. Nafas merupakan kendaraan atau alat bagi pribadi untuk hidup di atas planet dunia ini. Karena itu nafas berlapis-lapis. Dengan nafas manusia hidup di bumi ini, dan dengan nafas pula manusia berjalan menuju Tuhannya, hingga pada akhirnya dia menanggalkan segala atribut nafasnya dan kembali kepada Tuhannya. Dalam bahasa Arab kata nafas mempunyai banyak arti. Misalnya ruh, diri manusia, hakikat sesuatu, darah, saudara, kepunyaan, kegaiban, jasad, zat, dan perhatian. Tetapi yang dibahas di sini adalah nafas yang ada di dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran, nafas mempunyai beberapa makna. Pada kurun awal turunnya Al-Quran, kata nafas digunakan untuk menyebut jiwa atau sisi dalam manusia. Kemudian berkembang menjadi berbagai pengertian. Nafas secara umum juga berarti diri. Setiap diri akan mengalami kematian. Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap diri merasakan mati. Apakah itu dalam arti tidur atau mati yang sebenarnya? Tak menjadi masalah. Keduanya dialami oleh diri manusia. Tidur dan mati hanyalah proses untuk menuju hidup yang sebenarnya, menuju hidup sejati. Bila sudah hidup sejati, maka kematian tidak akan menyentuhnya lagi. Untuk mencapai hidup sejati, manusia harus menyempurnakan diri lebih dahulu, dan nafas diperlukan untuk itu. Nah, yang akan diuraikan ini yang sangat penting. Menurut Al-Quran, pada jasad ini ada pribadi yang menggunakan pakaian dalam. Pakaian dalam ini juga disebut nafas. Juga dapat disebut sebagai kendaraan halus, kendaraan yang tidak kasat mata. Kalau toh ada orang yang bisa melihat, hanyalah
orang tertentu, orang yang menguasai ilmu tentang nafas atau jiwa. Ilmu tentang nafas ini bukan ilmu jiwa atau psikologi. Ilmu jiwa hanya membahas gejala-gejala kejiwaan. Mari kita perhatikan Quran surat 6 ayat 93 dan Quran surat 39 ayat 42 yang terjemahannya sebagai berikut. Dan kalau sekiranya engkau melihat ketika orang yang berbuat zalim itu mengalami sakaratul maut, sedangkan malaikat membentangkan tangannya sambil berkata, keluarkan nafasmu. Quran surat 6 ayat 93. Allah yang memelihara nafas ketika manusia mati atau di waktu tidurnya, maka dia tahan nafas orang yang telah ditetapkan kematiannya, dan dia lepas nafas orang yang belum waktunya mati sampai waktu yang telah ditentukan. Sebenarnya pada yang demikian ini ada ayat-ayat bagi orang yang mau memberdayakan pikirannya. Quran surat 39 ayat 42. Pada ayat yang pertama ada keikutsertaan malaikat dalam proses kematian diri manusia, dan ayat ini dikukuhkan oleh ayat 61 pada surat yang sama. Disebutkan, dialah yang berkuasa atas semua hambanya dan dikirimkan penjaga untukmu apabila datang kematian pada salah seorang di antaramu, maka utusan kami mewafatkan dan tidak lalai. Dari ayat 61 dan 93 ini kita diberitahu adanya utusan untuk menjaga dan utusan untuk mengeluarkan nafas dari jasad. Bila kita perhatikan dengan seksama, pencabutan nafas dari jasad itu ternyata hanya dilakukan pada mereka yang lalim. Mereka yang lalim itu tidak mampu mengeluarkan nafasnya sendiri dari raganya. Tentunya harus dipaksa, dan ini sakit sekali. Bagaimana dengan mereka yang sanggup mengeluarkan nafasnya sendiri? Tentu saja tidak akan merasakan sakit, wong sudah tahu jalannya. Apa ada orang yang dapat mengeluarkan dirinya dari tubuhnya? Perhatikan Quran surat 39 ayat 42 tersebut. Ketika tidur, nafas kita bisa berekreasi dan nafas dapat kembali ke kandangnya. Tak khawatir keliru. Penutup ayat tersebut mengingatkan bahwa proses keluar masuknya nafas dari dan ke dalam raga merupakan ayat bagi mereka yang mampu memberdayakan pikirannya. Pernahkah Anda mendengar orang yang mampu mengalami pengalaman keluar dari tubuh? Di Jawa hal ini biasa, bukan cerita aneh. Sampai hari ini banyak orang yang dapat mempraktekannya. Di Jawa, peristiwa keluar dari badan jasmani ini dinamakan ngeraga sukma. Bahkan sekarang banyak buku yang ditulis baik oleh orang Indonesia sendiri maupun orang Barat untuk memberi petunjuk bagaimana caranya keluar dari badan. Di Jawa banyak pesantren yang kiainya mampu pergi Jumatan ke Mekah. Badan ditinggal di kamar, tetapi dirinya telah berada di Mekah atau Madinah. Tidak perlu heran, banyak orang yang menyaksikan kejadian demikian. Ada orang yang menyaksikan Kiai Fulan pergi haji, padahal yang di rumah hanya menyaksikan dia berzikir. Pada saat zikir itu, nafas meninggalkan jasad
untuk berhaji. Kemampuan keluar dari tubuh merupakan tahap awal untuk mengetahui rahasia kematian. Tetapi keluar dari tubuh tak boleh diamalkan secara sembrono, gegabah, dan sembarangan. Keluar dari tubuh perlu energi banyak, bukan energi yang diperoleh dari makanan, tetapi energi halus yang dihasilkan dengan jalan puasa dan zikir. Energi premana ini yang digunakan untuk mendorong nafas keluar dari jasad. Energi halus, energi rohani, atau premana ini harus dihemat. Energi ini digunakan pada waktunya, waktu untuk melepaskan diri kita ke alam kelanggengan. Energi inilah yang digunakan untuk menguraikan badan jasmani menjadi unsur-unsur asalnya dan mengembalikan nafas ke alam ketiadaan, sehingga pribadi dapat kembali ke alam lahut menyatu dengan zat wajibul maulana. Di alam lahut, pribadi hidup tanpa raga dan sukma. Raga merupakan kendaraan lahiriah untuk menempuh kesempurnaan lahiriah. Sukma merupakan kendaraan untuk menempuh kesempurnaan hidup secara batiniah. Jika raga sebagai setelan jas, maka jiwa atau sukma adalah setelan pakaian dalam. Jas dan pakaian dalam tak diperlukan untuk kembali ke alam ilahiyah. Di alam lahut, pribadi hidup tanpa sandang, hidup secara transparan, telanjang. Tak ada yang menjadi beban, letih dan lesu tak bisa menjangkau, lapar dan dahaga tak akan mengena, bahagia melulu. Badan manusia yang paling halus adalah badan spiritual atau roh. Disebut juga sebagai badan kosmik. Badan spiritual adalah badan yang dapat berinteraktif dengan diri Tuhan. Dan dalam Al-Quran, kata roh selalu dinyatakan dalam bentuk tunggal, bukan jamak. Juga dinyatakan sebagai roh Tuhan. Tak ada satu pun ayat Al-Quran yang menyatakan bahwa ruh itu diciptakan oleh Tuhan. Dengan ruhnya, manusia dapat membangkitkan kesadaran dirinya. Dengan ruh, manusia dapat mengekspresikan sifat-sifat ilahiyah dalam dirinya. Ruh dalam diri manusia membuat manusia hidup sempurna sebagai makhluk hidup. Mari kita perhatikan beberapa ayat yang berkaitan dengan ruh di bawah ini. Maka apabila aku telah menyempurnakannya dan telah aku tiupkan rohku ke dalamnya, tunduklah kamu kepadanya dengan bersujud. Dan mereka bertanya kepada engkau tentang ruh. Katakan, ruh itu adalah amar Tuhanku, dan kamu tidak diberi ilmu tentang ruh itu, kecuali sedikit. Kemudian dia menyempurnakannya dan meniupkan ruhnya ke dalamnya. Dia menjadikan bagimu pendengaran, penglihatan, dan fuad, tapi sedikit sekali kamu yang bisa bersyukur. Cukuplah 3 ayat tersebut untuk menjelaskan kedudukan roh pada manusia. Yang jelas, roh ditiupkan oleh Tuhan ke dalam diri manusia. Tuhan tidak bermulut, maka tiupan roh dapat dipahami sebagai pancaran roh, emanasi roh Tuhan. Karena manusia menerima pelimpahan roh Tuhan, maka semuanya diperintah untuk tunduk dan bersujud kepada manusia.
Pada ayat berikutnya dinyatakan dengan jelas bahwa ruh itu merupakan amar Tuhan, bukan ciptaan Tuhan. Tuhan adalah As-Syakur, Maha mensyukuri hamba-hambanya. Dengan ruh itu dimaksudkan agar manusia dapat bersyukur, walaupun kenyataannya hanya sedikit manusia yang mampu bersyukur. Rupanya kerangkeng badan jasmani terlalu kuat sehingga diri tidak mampu memberdayakan ruh. Jika daya ruh tidak bekerja, maka manusia tidak akan mampu mengendalikan dirinya. Diri manusia justru akan diombang-ambingkan kekuatan fisikalnya. Jika nafas merupakan substansi yang menyebabkan makhluk menjadi hidup dapat menjalankan kodratnya, maka ruh merupakan substansi yang mampu mewujudkan irodat manusia, sehingga manusia tidak seperti makhluk hidup lainnya. Manusia hidup punya kodrat dan irodat. Manusia memerankan kodratnya, binatang dan tumbuhan juga. Maka binatang dan tumbuhan hidup berdasarkan nafasnya, tapi manusia tidak hanya hidup berdasarkan nafasnya. Ia bekerja dengan benar bila dibimbing ruh. Irodat bukan hasil dorongan dari luar diri manusia, tapi tumbuh dari pribadinya. Ruh adalah pancaran zat ilahi. Ia memancar dari diri Tuhan. Ia selalu suci, tak tersentuh kotoran. Ia dipancarkan pada pribadi yang menjadi manifestasi ilahi yang menyejarah di bumi. Jasmani manusia boleh bermiliar-miliar, tapi perwujudan pribadi ilahi di bumi tetap sedikit. Mereka hanyalah para nabi, rasul, utusan, awatara, atau apapun sebutannya, dan wali. Peran mereka di bumi adalah untuk menuntun umat manusia menjadi pribadi-pribadi manifestasi ilahi. Bersambung ke episode berikutnya.